Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika. Di video kali ini kita akan belajar tentang apa sih? Kita akan belajar tentang himpunan. Yuk cek videonya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Sebelumnya kenalan dulu dong. Halo, aku Habibatul Karimah dari program studi pendidikan matematika di kelas PM 2024 dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, himpunan itu adalah kumpulan dari objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya apa sih? Contoh himpunan yaitu yang pertama yaitu kumpulan kabupaten di Jawa Timur contohnya. Kemudian yang kedua yaitu kumpulan wali murid PM Islamiyah Sarangan. Kemudian apa kalian bisa menyebutkan kumpulan himpunan yang lain? Contoh himpunan yang lain? Contoh yang lain, kalian juga bisa menyebutkan mungkin hewan yang mempunyai 4 kaki, atau kumpulan hewan yang mempunyai 2 kaki, kumpulan hewan yang hidup di darat, hidup di air, atau hidup di keduanya. Nah, dalam himpunan itu juga ada yang bukan himpunan, contohnya yaitu kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kenapa ini bukan himpunan? Karena kita kan juga tidak mengetahui identifikasinya dengan jelas. Apa yang dimaksud dengan kota besar, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana definisinya, kita belum mengetahui. Hal ini akan menyebabkan perbedaan persepsi dari masing-masing orang. Apa kalian paham? Oke, kita next. Nah, di sini ada penyajian himpunan. Contohnya kita ambil di sini, itu adalah himpunan A adalah himpunan bilangan asli dari 1 sampai 8. Oh ya, sebelum itu, himpunan itu disimbolkan dengan huruf kapital. Misalnya adalah himpunan A. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli dari 1 sampai 8. Nah, bagaimana cara menyajikan himpunan? Yang pertama itu ada menuliskan anggotanya. Gimana sih caranya menuliskan anggotanya? Nah, karena ini adalah himpunan bilangan asli dari 1 sampai 8, jadi kita menuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di dalam kurung kurawal. Kemudian yaitu menuliskan sifat anggotanya. Nah, sifat anggotanya itu kita tulis himpunan A sama dengan kurung kurawal bilangan asli dari 1 sampai 8. Yang selanjutnya ada menuliskan notasi pembentuk. Gimana sih menuliskan notasi pembentuk? Nah, menuliskan notasi pembentuk itu X, kemudian karena ini adalah himpunan bilangan asli dari 1 sampai 8, kita menuliskan 1, kemudian kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 8, dengan X adalah bilangan asli. Bilangan asli kita simbolkan dengan N, karena natural number. Nah, yang selanjutnya ini ada jumlah anggota himpunan. Di dalam himpunan itu pasti ada jumlah anggotanya karena himpunan itu kan kumpulan dari berbagai macam anggota ya. Nah, ini dituliskan dengan N. Karena ini ada bilangan asli dari 1 sampai 8, tolong bisa tebak berapa jumlah anggota himpunannya? Aku kasih waktu 5 detik. Yaps, betul. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka jumlah anggota himpunannya ada 8. Oke, kita next. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Gimana dong caranya? Notasi. Nah, notasi himpunan kosong itu biasanya ditulis dengan kurung kurawal, dengan di dalamnya itu tidak ada apa-apanya atau kosong, atau bisa juga dengan menggunakan O dengan silang. Next, kemudian contoh. Contohnya adalah himpunan bilangan prima yang bisa dibagi 4. Emang ada? Nah, karena ini himpunan ini itu disebut dengan himpunan kosong karena tidak mempunyai anggota. Kita next ke himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta itu? Himpunan semesta memuat semua objek yang dibicarakan. Nah, biasanya himpunan semesta itu dituliskan dengan simbol S. Contohnya adalah himpunan semesta yang mungkin dari 5 dan 7 adalah
Apakah bisa menebak? Nah, karena 5 dan 7 itu merupakan bilangan prima, maka himpunan semesta dari 5 dan 7 itu adalah bilangan prima. Karena 5 dan 7 itu bilangan asli, maka himpunan semestanya itu juga bilangan asli. Kemudian ada juga bilangan cacah. Kita next. Yang ketiga ada himpunan ekuivalen. Apa sih himpunan ekuivalen itu? Himpunan ekuivalen, himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika jumlah dari himpunan A itu sama dengan jumlah dari himpunan B. Nah, contohnya ini. Himpunan A itu memuat 5, 6, dan 7, sedangkan himpunan B itu memuat E, F, dan G. Jumlah anggota dari A itu 3, dan jumlah dari himpunan B itu juga 3. Maka kesimpulannya dapat diambil apa dong? Yap, betul sekali. Jumlah himpunan A itu sama dengan jumlah himpunan B. Dengan demikian, himpunan ini adalah himpunan ekuivalen. Yang selanjutnya kita ada himpunan bagian atau subset. Apa sih himpunan bagian itu? Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika anggota A merupakan anggota dari B. Nah, misalnya ini, himpunan A itu ada 4 dan 5, kemudian himpunan B ada 4, 5, dan 7. Nah, karena anggota A ini ada di anggota himpunan B, maka kita bisa tulis A itu merupakan bagian dari himpunan B, karena anggota di himpunan A itu juga merupakan bagian dari anggota B. Kita next. Diagram Venn. Apa sih diagram Venn itu? Diagram Venn digunakan untuk memudahkan kita mengelompokkan suatu himpunan. Cara menyajikan himpunan dalam diagram Venn adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan semesta S atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Biasanya kita bisa menggunakan oval atau bisa juga menggunakan lingkaran. Kemudian, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Himpunan A itu adalah hewan berkaki 2, kemudian himpunan B adalah hewan berkaki 4. Oke, apa aja sih hewan yang berkaki 2? Ada ayam, bebek, angsa, burung, dan masih banyak lagi ya, tapi kita ambil ini aja. Kemudian yang himpunan B adalah hewan berkaki 4. Apa aja? Kita ambil sapi, kambing, kuda, dan kerbau. Himpunan A adalah kumpulan dari hewan berkaki 2, dan himpunan B adalah hewan berkaki 4. Oke, kita next. Nah, kita masuk dalam operasi himpunan, di mana bagian ini adalah bagian yang paling terpenting dalam bab himpunan. Operasi himpunan dibagi ke dalam 4, yaitu yang pertama irisan, kedua gabungan, yang ketiga komplement, yang keempat adalah selisih. Yang pertama, irisan. Irisan, apa sih itu irisan? Irisan adalah anggota himpunan yang sama. Irisan dinotasikan seperti huruf N kecil, yaitu N seperti huruf U terbalik. Contohnya, diketahui himpunan A dengan anggota 1, 3, 5, 7 dan B 5, 7, 8, 9, 10. Tentukan A irisan B. Ayo jawab. Berapa nih? Aku kasih waktu 5 detik. Jawabannya adalah 5 dan 7. Kenapa 5 dan 7? Karena irisan adalah anggota himpunan yang sama. Diketahui tadi himpunan A adalah 1, 3, 5, dan 7, sedangkan B adalah 5, 7, 8, 9, dan 10. Mana yang termasuk anggota A dan juga termasuk anggota B? Ya, betul, yaitu 5 dan 7. Oleh karena itu, jawabannya adalah 5 dan 7. Nah, karena irisan itu mencari yang sama saja. Nah, ini adalah diagram Venn untuk irisan.
Nah, yang di tengah itu, di dalam kedua diagram Venn-nya itu, terdapat angka yang ada di himpunan A dan juga di himpunan B, yaitu angka 5 dan 7. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah gabungan. Gabungan itu dinotasikan dengan seperti huruf U, yaitu U itu ya. Nah, kemudian contohnya, diketahui himpunan A 1, 3, 5, 7 dan himpunan B 5, 7, 8, 9, 10. Tentukan A gabungan B. Karena gabungan sudah pasti antara himpunan A dan himpunan B itu digabung, yaitu 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, pada gabungan, angka yang sama itu cukup ditulis satu kali saja, karena tadi di himpunan A itu ada 1, 3, 5, 7, dan B itu ada 5, 7, maka angka 5 dan 7 itu ditulis cukup satu kali saja. Nah, yang ketiga itu ada komplement. Komplement itu merupakan anggota himpunan S, namun bukan anggota himpunan tertentu. Komplement dinotasikan dengan pangkat C. Contohnya, himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan himpunan A itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ketika ditanya A komplement, apa sih komplement itu? Nah, tadi kan kita sudah membahas komplement itu anggota himpunan S namun bukan anggota himpunan tertentu. Itu artinya dia termasuk anggota himpunan S tetapi dia tidak anggota himpunan A. Karena himpunan A itu ada 1, 3, 5, 7, 9, kita bisa tulis apakah 2 ini ada di A? Tidak, maka kita tulis 2. Kemudian 3 ada di A, 4 ini tidak ada di A. Kemudian 5 ada di A, 6 ini tidak ada di A. Maka ia termasuk A komplement. Kemudian 7 ini ada di A, 8 ini tidak ada di A, maka ditulis. Kemudian 9, nah ini ada yang kelewat, sebenarnya 10 ini juga termasuk A komplement. Apakah paham? Oke, kita next. Maaf, ini ahlinya itu selisih ya, karena yang keempat ini selisih. Nah, selisih itu apa? Selisih itu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan pertama, tetapi bukan anggota himpunan kedua. Biasanya tulis A min B, karena kita anggap himpunan pertama itu A, himpunan kedua itu B. Nah, contohnya itu, himpunan A kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pada himpunan B itu 1, 3, dan 4. Nah, maka A min B itu kita tulis saja di sini. Karena 1 ini ada di B, maka tidak perlu ditulis. Kemudian 2, ini apakah ada di B? Tidak ada, maka kita tulis di A min B sini. Nah, kemudian 3 ini ada di sini. 4. Nah, yang tersisa maka ada 2, 5, dan 6 yang tidak ada di himpunan B. Oke, cukup itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.